Oke. Eh, Kalau boleh tahu Pak, sebelumnya Bapak dengan siapa Pak? Saya Hairul Iksan. Hairul Iksan. Ya, Bapak saya di Hairul. sini sebagai teknisi edukasi. Hmm. Oh, kalau boleh tahu di sini kerja di sini sudah berapa lama Pak? Saya sejak 2016. Udah lama berarti ya. Ya. Oke Pak, langsung aja aku mau nanya Pak. Ada beberapa pertanyaan. Hmm. Yang pertama, bagaimana museum ini beradaptasi nih Pak dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan generasi muda kayak uh, anak muda di zaman sekarang, apalagi dari anak-anak sekarang kan udah suka gadget ya Pak. Ya. Nah itu bagaimana Pak? Kalau museum itu punya pakem sendiri, tergantung museumnya itu pengen nampilin apa, pengen nampilin koleksi apa, pengen nampilin cabang keilmuan apa. Khusus untuk museum ini itu satu bertipe museum khusus tentang sains, tentang sejarah alam, tentang pemanfaatan tumbuhan dari beberapa suku yang ada di Indonesia. Dan pertanyaan Mas tadi, bagaimana caranya untuk mengakali Gen Z agar lebih tertarik ke museum ini? Betul. Kalau terkait hal tersebut, museum ini membuat desain yang kekinian, yang instagramable. Artinya mereka datang berkunjung di sini karena notabene masyarakat Indonesia itu nggak aware sama baca. Benar-benar. Mereka datang cuman kebutuhannya sosial media, kecuali mereka berkunjung ke sini karena memang disuruh untuk mengerjain tugas. Nah, kalau yang tadi Mas sampaikan tadi yang seperti saya bilang, itu kita desainnya. Yang di area lantai 1 ini desain terbaru dari museum yang sebelumnya didirikan, diresmikan sejak 82. 18 Mei 1982. Sedangkan yang area lantai 1 ini itu baru dibuat dan diresmikan sejak tanggal 31 Agustus tahun 2016. Menarik ya. Jadi kita main desain aja. Oke, Untuk menarik minat muda. Jadi tadi kalau salah di lantai atas ada lagi tuh sedang tahap pembangunan berarti ya? Iya, masih on progress. Oh, Dan masih on sampai progress, saat ya. ini belum dibuka untuk umum. Oh, dan bakal ada pemeliharaan kembali lagi ya berarti Iya, ya semuanya ya. Oke. Dah, tadi kan ada strategi ini ya Pak ya. Pasti dari strategi ini ada namanya juga tantangan ya Pak ya. Nah, tantangan apa sih Pak terbesar dalam mengelola museum sejarah Musdas ini? Kalau tantangannya sih kita lebih karena satu jumlah pegawai di sini itu sedikit. Dan sampai saat ini kita belum punya pegawai atau operator yang khusus menangani tentang kehumasan, sosial media atau yang lain-lainnya untuk melakukan promosi kepada masyarakat atau kepada sekolah-sekolah tertentu. Itu kita akui kita belum. Dan sampai saat ini pun kita masih berusaha untuk menggaungkan nama museum ini. Tantangannya di situ dan lebih ke tenaganya, tenaga ahlinya. Oke. Kalau kayak gitu berarti emang nggak bisa main asal. Oh kita ini ya apa open job di sini, kita open pekerjaan di sini nggak bisa karena emang ini terkait esensi ya Pak ya. Ya, satu itu, keduanya museum ini juga mau nggak mau harus punya dana operasional. Dana operasionalnya apakah masyarakat kesadarannya tinggi akan museum? Sedangkan kasusnya di Indonesia itu museum itu kunjungan sangat sedikit dibanding kayak pusat-pusat perbelanjaan, mall, kafe-kafe atau apapun itu. Nah itu challenge kita. Salah saya situ. Ya, kita bikin kayak kita udah modelin kayak gimana pun, tapi kalau kesadaran masyarakat nggak ada, ini kita susah juga. Gitu. Menarik. Oke Pak, mungkin ada nggak sih Pak tujuan terbesar dari didirikan museum ini dan strategi untuk kedepannya tuh menurut Bapak apa? Kalau tujuan utamanya sih museum ini itu ingin menampilkan dan memberitahu ke masyarakat tentang sejarah kelembagaan yang menaungi museum ini. Karena menurut saya pribadi, rata-rata itu terutama masyarakat sekitar pun masih nggak tahu akan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu,
melihat koleksinya juga, museum ini juga ingin melestarikan kearifan lokal budaya masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ya? Dari Sabang sampai Merauke. Dan tapi bidangnya itu lebih ke tanamannya. Artinya orang Dayak itu pakai tanaman rotan itu untuk apa? Nah, kita tampilkan di sini sebagai pembukanya. Sedangkan kalau mereka ingin lebih detail lagi ya silakan berkunjung ke tujuannya masing-masing gitu. Jadi kita sebutnya terasnya. Kita ingin seperti itu. Jadi ngeliat ke sini referensinya dapat dari kita, baru jalan ke tempat-tempat yang memang diinginkan gitu. Tadi juga aku sempat dengar emangnya ada kaitannya, dan di dalam tuh ada kaitannya tentang Kebun Raya Bogor ya Pak? Iya. Itu kalau boleh tahu kaitannya lebih dalam lagi tuh kenapa Pak? Apakah emang Kebun Raya Bogor itu salah satu terkaitan dari masing-masing ini kah atau bagaimana? Kebun Raya Bogor dan museum ini, saya ceritain, museum ini itu menempati sebuah bangunan, dan bangunannya itu dulu bernama Herbarium Bogoriens. Herbarium Bogoriens sendiri itu adalah referensi koleksi tumbuhan tropika pertama di Asia dan pernah menjadi terbesar nomor 3 di dunia sesuai koleksinya. Pada tahun? Pada tahun apanya nih? Pendiriannya? Iya. Pendiriannya sendiri 1814. 1814 ya. Herbarium Bogoriens, sedangkan Kebun Raya Bogornya 1817 peresmiannya. Didirikan Kebun Raya Bogor itu waktu itu VOC. Dan museum gedung ini dipakai sebagai penyangga penelitian Kebun Raya Bogor. Jadi Kebun Raya Bogor itu lapangan percobaannya. Museum ini gedung ini menyimpan koleksi awetan tumbuhannya. Jelas ada kaitannya. Ya. Jadi emang apa yang tumbuh di sana terus dibawa ke sini buat diteliti berarti. Iya, betul. Oh, pantesan di lantai bawah tuh banyak banget tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan. Iya, nah herbarium itu kayak gitu. Herbarium. Oh, oke, menarik. Jadi bagian tumbuhan yang diperlakukan khusus sebagai bahan referensi. Nah, itu berarti dari tahun yang lalu ya? Sampai sekarang masih ada yang dari masih bawah, ada. Ya? Kayak contoh yang di area pertama itu ada koleksi dari tahun 41, ada yang 1903 itu ada dipamerkan. Nah, terakhir nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak mungkin dari sektor pemerintahan kah ataupun masyarakat sekitar agar mungkin lebih aware, lebih peduli lagi nih pada museum ini ke depannya? Kalau saya ke pemerintah menggiatkan lagi terkait meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya museum, dan juga membantu museum-museum kecil, museum-museum daerah agar berkembang lebih bagus lagi, agar bisa bersaing di era modern sekarang, bersaing dengan tempat lain selain museum. Dan harapan untuk Munasa ini sendiri, semoga museum ini cepat selesai, cepat finish, rampung progresnya, agar satu gedung ini pure museum total semua. Jadi lebih lebih berbobot lagi. Gitu. Kan soalnya rencananya itu nanti atas itu temanya teknologi terbarukan. Wah, seru. Nanti dipamerkan di atas di lantai 4. Itu harapan saya itu. Makasih banyak Bapak. Iya.